Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangannya zaman membuat banyak sekali penemuan mengejutkan oleh para ilmuwan dunia. Salah satunya yang cukup menghebohkan adalah klaim dari ilmuwan barat yang mengaku telah menemukan trompet sangkakala, sebuah alat yang menjadi pertanda hari kiamat yang tertuang dalam berbagai literatur Islam. Profesor Sam Steiner dari Universitas ULM Jerman menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan, di mana ia menyebutkan bahwa trompet sangkakala itu adalah bumi beserta seluruh alam semesta yang kita huni saat ini. Peralatannya sendiri menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama WMAP. Menurut hasil observasinya, terungkap jika alam semesta ternyata berbentuk seperti trompet. Secara spesifik, WMAP mendeteksi berbagai ujung belakang trompet merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati dan masih terkait dengan peristiwa Big Bang yang terjadi pada 13 miliar tahun yang lalu. Lalu, di bagian depan menjadi lokasi di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang mungkin masih bisa diamati atau observable. Sama persis dengan Al-Quran dan juga hadis. Sekali lagi, penemuan itu menegaskan kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk trompet sangkakala sendiri sesuai dengan apa yang terdapat di dalam literatur Islam maupun dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sabda Nabi SAW mengenai bentuk sangkakala kala itu, saat Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Tanya sahabat yang lantas dijawab oleh Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Rasulullah SAW kembali menjelaskan, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, untuk menakutkan. Kedua, untuk mematikan. Dan yang ketiga, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Dalam hadis yang juga tertera pada kitab Tanbihul Ghafilin, disebutkan bahwa sangkakala atau trompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan juga bumi. Bentuk yang menyerupai tanduk sendiri mengingatkan kita pada trompet orang-orang zaman Rasulullah SAW yang terbuat dari tanduk. Kalimat seluas bumi dan juga langit dapat dipahami sebagai ukuran yang meliputi atau mencakup seluruh wilayah alam dan juga bumi, alias bulatan trompet malaikat Israfil itu melingkar membentang mulai dari alam nyata hingga alam gaib. Berdasarkan penjabaran hadis tersebut yang sesuai dengan penemuan ilmuwan barat tersebut, maka bisa dipastikan alam semesta adalah trompet sangkakala itu sendiri. Dan manusia bak kunang-kunang yang hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan kedahsyatan trompet malaikat Israfil ini di dalam firman-Nya. Dan pada hari ketika trompet ditiup, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali mereka yang kembali kepada Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surat An-Naml ayat 87. Masya Allah, itulah wujud trompet sangkakala yang bentuknya sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat, dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, mukjizat Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia. Meskipun Al-Qur'an diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Para ilmiah maksud saya telah berhasil membuktikan kebenaran melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Dan berikut adalah fakta ilmiah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah kelahiran manusia, lalu fungsi gunung sebagai penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi dan penyubur tanah serta lain sebagainya. Lalu api di dasar laut, bagian otak yang mengendalikan gerak kita yakni ubun-ubun, besi yang berasal dari luar bumi atau asteroid, lalu garis edar tata surya dan juga dasar laut yang gelap, sungai di dasar laut serta sidik jari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.